Yo, selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini kita akan membahas alur cerita film berjudul The Prosecutor yang dirilis pada tahun 2024. Bercerita tentang Ji-ho, seorang jaksa muda yang berjuang mengungkap kebenaran di balik kasus narkoba yang menjerat seorang pria tak bersalah bernama Ma. Di tengah penyelidikan, Ji-ho menemukan jaringan kejahatan besar yang melibatkan bos gangster, pengacara korup, hingga manipulasi hukum. Saat nyawa rekan dan saksi mulai terancam, Ji-ho harus berpacu dengan waktu, melawan tekanan, dan mempertaruhkan segalanya demi keadilan. Ya udah, daripada berlama-lama, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini berfokus pada seorang detektif bernama Fok Ji-ho. Saat itu, ia bersama timnya sedang melakukan aksi pengejaran terhadap sebuah geng kriminal yang terlibat dalam perampokan bersenjata. Sayangnya, pengejaran itu berubah menjadi aksi baku tembak karena posisi Ji-ho dan timnya diketahui, sehingga banyak korban berjatuhan. Meski begitu, dengan kemampuan Wing Chun-nya, Ji-ho berusaha menyelamatkan timnya yang sedang kesulitan. Singkat cerita, mereka akhirnya berada di persidangan untuk membuktikan bahwa pemimpin geng yang mereka kejar terbukti bersalah. Namun, kesaksian para polisi tidak berguna di hadapan jaksa karena mereka tidak memiliki bukti kuat bahwa pemimpin geng tersebut terlibat dalam perampokan. Padahal, sudah jelas bahwa pemimpin geng itu berada di TKP saat terjadi baku tembak. Meski begitu, pemimpin geng itu tetap dibebaskan karena polisi tidak memiliki bukti yang cukup. Hal tersebut membuat Ji-ho sadar bahwa polisi tidak bisa menciptakan keadilan. Ia pun memutuskan keluar dari kepolisian dan berniat belajar hukum untuk menegakkan keadilan di negara Tiongkok. Kepergian Ji-ho membuat timnya sangat sedih, terlebih karena Ji-ho adalah pemimpin yang baik. Ia kemudian mempelajari hukum yang memakan waktu cukup lama, hingga akhirnya 7 tahun kemudian, Ji-ho berhasil menjadi seorang jaksa penuntut umum. Baru saja datang ke kantor, semua orang dihebohkan dengan kasus penusukan seorang pria oleh seorang wanita. Namun, Ji-ho memiliki pandangan berbeda sebagai mantan polisi. Ia meyakini bahwa ada pelaku lain di TKP karena tidak masuk akal seorang wanita dengan berat badan 40 kg bisa menusuk pria seberat 90 kg sebanyak 12 kali. Ji-ho sangat yakin bahwa dugaannya benar. Setelah itu, mentor Ji-ho yang bernama Bao memberinya kasus pertama yang melibatkan penyelundupan narkoba. Seorang remaja bernama Makit, kita sebut saja Ma, menerima paket dari Brasil. Ternyata, paket tersebut berisi narkoba, sehingga polisi segera menetapkannya sebagai tersangka atas kepemilikan barang haram tersebut. Ma mengaku bahwa ia hanya meminjamkan alamat kepada seorang pria bernama Chan. Di tempat Chan sendiri, ditemukan barang haram yang digunakan olehnya, sehingga sudah jelas bahwa Ma tidak bersalah. Namun anehnya, setelah 3 bulan ditahan, Ma mengubah kesaksiannya dan mengaku bahwa ia tidak meminjamkan alamatnya. Karena belum mengetahui kebenarannya, Ji-ho menyarankan agar mereka berdua dituntut untuk mengetahui lebih jauh siapa yang sebenarnya bersalah. Sementara itu, di sisi lain, Ma mendapat saran dari pengacaranya yang bernama Shirley untuk mengaku bersalah agar mendapat pengurangan hukuman. Penasihat hukum bernama Au juga menyarankan hal yang sama, karena jika tidak mengaku, kasusnya akan tertunda dan harus mengantri bersama banyak kasus lain. Akhirnya, Ma dan kakeknya pun menyetujui hal tersebut karena merasa tidak ada pilihan lain. Singkat cerita, Ma dibawa ke pengadilan untuk memberikan kesaksian. Namun anehnya, Shirley justru meminta Ji-ho mencabut tuntutan terhadap Chan. Tentu saja, Ji-ho menolak karena Ma tidak memiliki riwayat kriminal.
sedangkan Chan tercatat pernah memakai narkoba. Sidang pun dimulai. Shirley menyampaikan bahwa kliennya, Ma, akan mengakui kesalahannya. Di sisi lain, Ji-ho mencabut tuntutan terhadap Ma dalam hal kepemilikan narkoba yang ditemukan di kos-kosannya. Setelah Ma mengaku bersalah, hakim memutuskan untuk membawa Ma ke persidangan yang lebih tinggi guna mempertimbangkan pengurangan hukuman. Namun, Ji-ho masih merasa janggal dengan kasus tersebut karena melihat riwayat Ma yang tidak pernah bermasalah sebelumnya. Ia pun mulai mencari informasi tambahan dari rekan polisinya, sebut saja Joko. Joko menjelaskan bahwa awalnya Ma tidak mau bekerja sama, namun pada akhirnya ia mengaku bersalah. Hal itu membuat Joko bingung karena jarang ada seorang kriminal yang langsung mengakui kesalahan. Selain itu, masa kecil Ma juga tidak berjalan baik. Ayahnya meninggal karena overdosis narkoba dan ibunya juga kecanduan, sehingga kakeknya mengambil hak asuh dan merawat Ma sejak kecil. Di tengah jalan, Joko melihat seorang pengedar dan langsung turun dari mobil untuk mengejarnya, meninggalkan Ji-ho. Tanpa ia sadari, si pengedar itu berlari menuju markasnya. Mau tak mau, Joko harus melawan banyak penjaga yang ada di sana. Beruntung saat ia terpojok, Ji-ho berhasil menemukan lokasinya dan segera membantunya. Tak lama kemudian, bala bantuan datang dan berhasil menangkap para pengedar serta mengamankan narkoba yang akan diedarkan. Di sisi lain, sang kakek berusaha menyemangati Ma untuk bertahan hingga ia bebas. Namun, Ma sudah kehilangan harapan karena tahu bahwa pengakuan bersalahnya tidak akan mengurangi masa hukuman. Terlebih lagi, ia harus menjalani hukuman penjara yang sangat lama. Ia pun ragu apakah saat bebas nanti kakeknya masih hidup atau tidak. Sang kakek kemudian marah karena merasa ditipu. Padahal, ia dan cucunya sudah mengikuti saran dari pengacara mereka. Sayangnya, semuanya sudah terjadi dan tidak bisa dibatalkan dalam persidangan. Di persidangan selanjutnya, Ji-ho tidak memberikan komentar saat ada pengajuan perubahan pernyataan tidak bersalah dari pengacara bernama Baruma. Sikap Ji-ho tersebut ditegur oleh Bao dan seorang jaksa lain bernama Yang. Mereka menilai Ji-ho membuang-buang waktu untuk mencari bukti bahwa Ma tidak bersalah. Akhirnya, Yang menganggap bahwa Ma tidak jujur dan memanggil pengacara Shirley serta Au untuk dijadikan saksi atas perubahan pernyataan bersalah tersebut. Pada sidang penentuan, Shirley menjelaskan bahwa Ma mengakui seluruh perbuatannya atas kesadarannya sendiri. Hal ini membuat kakeknya marah karena pengakuan bersalah tersebut adalah hasil saran dari Shirley. Selain itu, Au juga menjelaskan bahwa semuanya berjalan tanpa masalah. Namun, Ji-ho merasa ada kejanggalan dan mulai menginterogasi Au, membuat suasana menjadi memanas. Ia mencurigai adanya ketidakwajaran dalam proses pengakuan bersalah oleh Ma. Salah satu buktinya adalah dokumen palsu dari tempat Ma bekerja yang menyatakan bahwa Ma adalah karyawan bermasalah. Padahal tempat kerja tersebut sudah tutup sejak lama. Hal ini membuat Ji-ho yakin bahwa dokumen tersebut telah dipalsukan. Situasi semakin memanas karena Ji-ho bahkan berdebat dengan hakim. Ia bersikeras bahwa masih ada kejanggalan dalam kasus ini. Pada akhirnya, keputusan juri menyatakan bahwa Ma bersalah dan dijatuhi hukuman 27 tahun penjara. Sementara Chan dibebaskan. Beberapa hari setelah sidang, Ji-ho menemui Ma dan berjanji akan membantunya mendapatkan keadilan. Setelah itu, Ji-ho menemui seorang menteri agar kasus Ma bisa diperhatikan lebih lanjut dan berharap mendapat bantuan. Namun, sang menteri mengatakan bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa karena keputusan hakim sudah final, kecuali Ji-ho bisa menemukan bukti akurat untuk mengajukan banding. Ji-ho juga bertemu dengan hakim yang sebelumnya memberikan hukuman kepada Ma. Hakim tersebut mengaku tidak bisa berbuat banyak karena harus mengikuti peraturan.
Meskipun ia sendiri percaya bahwa Ma tidak bersalah, tetapi karena kurangnya bukti, ia tetap harus menjatuhkan hukuman. Hakim tersebut juga berpesan agar Ji-ho tidak terlalu larut dalam kasus ini. Namun, Ji-ho tidak peduli dan tetap berusaha membantu Ma. Malam harinya, Ji-ho mendatangi kakek Ma untuk menyampaikan bahwa ia ingin membantu karena merasa kasus Ma penuh dengan kejanggalan. Namun, sang kakek masih merasa bahwa Ji-ho adalah penyebab cucunya di penjara, sehingga ia tidak mempercayainya. Tak lama kemudian, seorang pria tiba-tiba mencoba menghabisi sang kakek dengan menabrakannya menggunakan mobil. Ji-ho dengan sigap menyelamatkan sang kakek, sehingga nyawanya tertolong. Pelaku gagal menjalankan aksinya dan melarikan diri dengan melompat dari lantai 4 parkiran, membuat Ji-ho kehilangan jejak. Setelah kejadian itu, Ji-ho segera melaporkannya kepada rekannya, Joko. Sang kakek yang kini mulai mempercayai Ji-ho pun akhirnya menceritakan kronologi pertemuannya dengan pengacara Lee, yang ternyata telah menipunya. Pada akhirnya, setelah sekian lama, Ji-ho mulai mendapatkan petunjuk. Dimulai dari mantan bos tempat kerja Ma. Meskipun bosnya terlihat seperti pengusaha legal, nyatanya ia memiliki koneksi dengan banyak ketua gangster. Selain itu, Au adalah anak buah si bos yang mengurus semua urusan hukum si bos. Ternyata, Au dan Serle adalah sepasang penipu yang sejak awal meminta Ma mengaku bersalah agar kasusnya bisa selesai dan si bandar narkoba tidak ditangkap. Malamnya, Au bertemu dengan beberapa ketua gangster yang memintanya segera mengirim narkoba. Au sempat menolak karena terlalu berbahaya dan bisa ketahuan polisi. Terlebih lagi sebelumnya polisi berhasil meringkus markas peredaran narkoba. Meski begitu, para gangster itu tak peduli dan tetap memaksa Au agar bagaimanapun caranya barang tersebut tetap terkirim. Di sisi lain, si bos ternyata adalah kakak dari Chan. Ia marah karena Chan memakai narkoba di klub malam miliknya, yang bisa saja membuat mereka tertangkap polisi. Namun, mereka berdua segera menyadari bahwa mereka sedang direkam oleh Bau yang ada di sana. Mereka pun langsung keluar dan Bau dihadang oleh para penjaga. Beruntung, Bau sudah menghubungi Ji-ho dan ia sudah sampai di tempat kejadian. Meskipun di sana banyak penjaga, Ji-ho tak gentar dan tetap melawan mereka semua. Sayangnya, Ji-ho sempat tak sadarkan diri karena terkena pukulan di kepala. Saat tersadar, perkelahian sudah selesai karena para polisi telah datang. Berkat rekaman dari Bau sebelumnya, Ji-ho bisa melanjutkan penyelidikan kasus Ma. Setelah itu, Ji-ho segera memberikan kabar baik kepada si kakek bahwa cucunya masih memiliki kesempatan untuk bebas. Namun, setelah Ji-ho keluar, si kakek ditemukan sudah bersimbah darah karena telah dihabisi oleh orang tak dikenal. Kejadian itu membuat Ma sangat sedih dan merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi. Pihak kepolisian mengatakan bahwa mereka belum menemukan pelakunya karena tidak ada saksi, rekaman CCTV, maupun sidik jari sehingga menyulitkan proses penyelidikan. Ji-ho merasa sangat buntu dalam mencari cara untuk melanjutkan kasus ini hingga akhirnya rekan-rekan kantornya bersedia membantu mencari petunjuk. Setelah menggali informasi, mereka akhirnya menemukan bahwa kasus yang dialami Ma juga dialami oleh beberapa orang lain. Mereka semua mengalami kejadian serupa dan berakhir di penjara. Oleh karena itu, Ji-ho meminta bantuan kepada para korban sebelumnya untuk menjadi saksi dalam persidangan Ma berikutnya. Namun, kebanyakan dari mereka menolak karena tak mau lagi berurusan dengan masalah tersebut. Hingga akhirnya, mereka berhasil menemukan satu orang relawan yang bersedia membantu. Malam harinya, Au dan para ketua geng sedang minum-minum di tengah sungai dan mereka menghabisi kakak dari Chan karena dianggap berbahaya jika sampai tertangkap polisi. Terlebih lagi, sebelumnya si bos juga sudah ditangkap dan diinterogasi polisi.
Kematian si bos membuat kesaksian relawan menjadi sia-sia karena kurangnya saksi. Mereka pun menyadari bahwa target selanjutnya adalah Chan yang mengetahui seluk-beluk narkoba milik para gangster. Singkat cerita, tibalah hari sidang. Chiho segera menemui Chan dan memintanya untuk menjadi saksi di persidangan. Chiho menjanjikan pengurangan hukuman jika Chan bersedia membantu. Namun tiba-tiba sebuah truk yang dikendarai oleh anak buah bos gangster menabrak mereka dengan tujuan agar Chan tewas. Mereka bertiga berhasil selamat, dan Joko meminta mereka segera pergi ke persidangan sebelum terlambat. Sementara itu, sidang sudah dimulai tanpa kehadiran Chiho. Dan benar saja, kesaksian relawan tak cukup kuat karena dianggap kurang bukti. Di perjalanan menuju persidangan, Chiho dan Chan kembali mendapat serangan di dalam kereta dari anggota gangster yang sudah menunggu mereka sejak awal. Meski begitu, Chiho berhasil mengalahkan mereka semua seorang diri. Belum selesai sampai di situ, Om Botak yang sebelumnya mencoba menghabisi si kakek dengan mobil kembali muncul dan berusaha membunuh mereka berdua. Dalam pertarungan kali ini, Chiho sempat kewalahan karena sudah mulai kelelahan. Namun pada akhirnya, ia berhasil mengalahkan Om Botak dengan menggunakan pecahan kaca. Mereka berdua akhirnya tiba di pengadilan tepat waktu sebelum persidangan ditutup. Berkat aksi Chiho, Ma akhirnya berhasil dibebaskan dari semua tuduhan. Setelah itu, polisi juga berhasil menangkap para bos gangster serta semua orang yang membantu mereka, termasuk pengacara Lee dan juga Ao. Selain itu, Ma yang telah dibebaskan juga mendapatkan biaya kuliah dari Chiho. Setelah itu, film pun berakhir. Nah, jadi itulah dia cerita dari film The Prosecutor. Gimana, seru atau tidak? Kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.